Orang yang mempunyai ilmu, orang yang diberi Allah ilmu, para hukama mengatakan ilmu itu terbagi dari 3 huruf. Pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Nah, orang yang diberi Allah ilmu berarti dia dapat 3 huruf, dapat ain, dapat lam, dapat mim. Ain, apa maksudnya ain itu? Inayatullah, ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong oleh Allah, jangan ragu-ragu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Ain, inayah. Orang miskin tapi berilmu terhormat. Orangnya miskin tapi dia berilmu, dia dihormati. Orang cacat, kada bebatis, kada betangan, buta lagi, tapi hafal Quran, dimuliakan karena ilmunya. Nah, ini pembenaran dari firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu sesuatu menjadi mulia. Dengan ilmu sesuatu akan mendapat pertolongan. Pertama, inayatullah, ain, ditolong oleh Allah. Yang kedua, lam. Apa arti lam itu? Lutfillah. Lutfillah artinya kelembutan dari Allah. Orang yang punya ilmu itu dapat kelembutan daripada Allah. Apa maksudnya kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu andai kata mereka mendapat satu musibah, mendapat sesuatu yang tidak disenangi, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga musibah yang besar itu menjadi ringan dirasakannya. Orang kada berduit, ini susah nih kada berduit. Nang saikung ini berilmu, nang saikung kada berilmu. Nah, hatinya nyaman orang nang berilmu. Karena orang nang berilmu ini walaupun kada berduit, dia dapat lutfillah, kelembutan dari Allah. Orang yang berilmu kehilangan sesuatu. Orang yang kada berilmu kehilangan sesuatu. Tetapi orang yang berilmu ini walaupun dia kehilangan sesuatu, tapi disertai dengan lutfillah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga musibah bagaimanapun tidak terlalu terasa baginya. Nah, itu lam, lutfillah. Nah, yang ketiga mim, ilmu, mahabbatullah. Nah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu, orang yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa innallaha yu'tid dunya man ahab wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia, kekayaan, itu bisa Allah berikan orang yang dia cintai, sehingga ada orang-orang wali kaya raya, nabi-nabi ada yang kaya raya. Dan lagi Allah memberikan dunia ini man la yuhib, orang yang dia tidak cintai. Qarun diberi Allah kekayaan, padahal Allah sedikit pun tidak ada cinta kepada Qarun. Fir'aun punya kekayaan, orang-orang kafir yang kaya. Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilm illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau ilmu Allah akan memberi kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau kita terbuka hati menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, selalu hati kita ingin hadir di majelis ilmu, itu salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan memberi ilmu kecuali man yuhib, orang yang dia cintai. Kalau orang yang tidak dicintai Allah, tidak akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Orang yang tidak dicintai Allah tidak dibukakan hatinya menuntut ilmu. Walaupun di rumah, walaupun di seberang rumah orang belajar ilmu, kada terbuka hatinya menuntut ilmu.
Karena ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ilmu, kita dengan ilmu itu dapat pertolongan Allah. Dengan ilmu kita dapat kelembutan dari Allah. Dengan ilmu kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berilmu, maka kita insya Allah kada akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau untuk mengazab seseorang itu. Innallaha yu'til ilm liyu'adzibah. Allah tidak akan memberi ilmu kepada seseorang yang ingin dia azab orang itu. Artinya bahwa Allah itu bila ingin mengazab seseorang, pertama-tama Allah tutup hatinya untuk ilmu. Ilmu dunia kada tahu buka-buka hati nuntut ilmu. Nah, ini tanda orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang dilihat beliau, yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu, bahwa para itu aksara ahlin nar al-fuqara, yang terbanyak penghuni neraka itu orang fakir sekalinya, bukan fakir harta, fakirul ilm, fakir ilmu, fakir ilmu. Hendak sembahyang ini kada bisa, kada ada ilmunya, sembahyang tarawahan. Hendak sembahyang hajat kada tahu caranya, umpat orang sembahyang hajat ku umpatan. Hendak sembahyang tasbih kada tahu ilmunya, maka orang sembahyang tasbih, umpat sembahyang tasbih ku umpatan juga. Semua hal yang dilakukan itu mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kada belajar. Belajar dulu sembahyang hajat itu macam apa, sembahyang tasbih itu macam apa. Nah, jadi kalau orang ada sembahyang hajat sudah ada ilmunya, orang sembahyang tasbih ada ilmunya, kada umpatan lagi. Maka bila umpatan ini walaupun bujur tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya bujur, gerak-geriknya bujur, tapi umpatan orang kada ada dasar ilmunya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Karena utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berkecimpung, bergelut dengan ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.